Iya, sebelum kita ke Prof Wiwi dan juga ke Mbah Tejo, kita beri kesempatan dulu ini para pemilih pemula kita untuk kemudian bisa terlibat dalam diskusi kita kali ini. Silahkan, ada yang ingin bertanya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada Prof Wiwi dan Bang Habibur Rahman. Ini pertanyaan yang berkaitan, Prof. Pertama, saya perkenalkan, nama saya Satria Tulus dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Untuk Prof Wiwi, saya bertanya terkait respon, terkait apa yang disampaikan Bung Roy dan Bung Hakim terkait kecurigaan, distrust akibat ada 3 mic yang tertempel di telinga cawapres kita Gibran Rakabuming Raka. Kemudian untuk Bung Habibur Rahman, ada pertanyaan juga, distrust ini, kecurigaan ini sudah muncul dari awal. Dari awal dia mendapatkan gelar sebagai cawapres, Hakim MK Anwar Usman pun dicopot karena melanggar kode etik berat. Sabta Karsa Hutama, dia tidak independen, dia dicopot atas deklarasi yang sudah disampaikan Hakim MK di tanggal 1 Desember 2006. Itu MKRI nomor 9 tahun 2006. Saya mau bertanya ke Bang Habibur Rahman, kita yang awalnya ingin ke arah sana tapi mulai muncul keraguan untuk ke Pak Prabowo Subianto, bagaimana cara meyakinkan kita selaku Gen Z yang sering disebut-sebut all in Prabowo kayak gitu, Bang. Terima kasih. Oke, baiklah. Kita ke Prof. Kita ke Prof Siti Zuro dulu. Silakan Prof, dijawab Prof. Oke, makasih ini. Bagus sekali pertanyaannya. Mengapa muncul kecurigaan? Jadi judul yang kita bahas tentang Gibran dianggap mengungguli, kenapa tetap dibully? Mengungguli tapi tidak dipuji gitu ya. Tapi malah dibully gitu. Ini pastinya tidak mendadak seperti itu. Jadi tidak ada hal yang spontan atau mendadak, ujuk-ujuk gitu ya. Pasti ada rentetan. Jadi rentetan itu yang menjadi memori gitu ya, publik gitu ya, secara luas. Bagaimana Gibran muncul, melalui mekanisme proses seperti apa, lalu di situ ada perdebatan yang luar biasa polemik tentang munculnya Gibran karena ada MK, ada MK gitu kan. Dan itu semua sudah dibahas. Sebetulnya itu yang menjadikan katakan gitu ya. Lalu sorotan itu waktu debat cawapres itu akhirnya ke Gibran gitu ya. Dilihat. Coba kalau yang mic-nya 5 tadi itu, 5 apa 3 ya? 3, itu ada di Pak Mahfud gitu ya. Seandainya ada 3 tadi itu di Pak Mahfud, enggak ada yang curiga. Enggak ada yang curiga. Tapi begitu ada yang aneh sedikit saja, karena sorotan itu tajam ke Gibran. Ini kenapa anak kok muncul menjadi cawapres? Padahal Solo belum selesai. 2 tahun kan gitu. Mungkin pertanyaannya seperti itu. Saya membacanya gitu ya. Sehingga ketika Mas Roy itu menemukan seperti itu menjadi perdebatan. Lah dalam demokrasi trust building itu wajib. Jadi membangun kepercayaan publik itu menjadi hal yang sangat penting, signifikan gitu ya. Karena sekali tidak dipercaya, itu sekali lancung ke ujian gitu ya. Sekali tidak dipercaya itu parah ya. Jadi terus menerus akan ditagih kepercayaan tadi itu. Nah ini yang membuat memang posisi Mas Gibran yang seperti penilaian ya. Pasti ya kayak paslon nomor 3 dalam hal ini tadi Mas Ciko mengatakan enggak hebat-hebat amat gitu. Lah jadi suara itu tidak tunggal. Saya tidak mengatakan satu, tunggal, tidak tunggal. Penilaian itu sangat variatif gitu ya, sangat variatif dan ini yang menyebabkan tentunya orang muda jangan sampai terstigma karena apa performance gitu ya Mas Gibran yang menimbulkan gitu ketidak bangga mereka itu kepada Mas Gibran. Maka yang harus ditampilkan oleh Mas Gibran adalah kejujuran. Saya senang kalau dia sangat flowing, sangat artikulatif gitu. Tidak ada masalah. Tapi tadi itu substansinya, bukan sekedar etes ngomong gitu ya. Tapi substansinya ada enggak? Kalau kemarin bagaimana Prof menurut Anda? Pertanyaan yang berkualitas itu adalah pertanyaan yang tidak berhenti di tengah jalan. Pertanyaan itu tidak boleh menggantung. Pertanyaan itu harus full stop, titik, sampai titik.
Kemarin kurang Jadi jelas. kalau saya tanya ke katakan Mas Roy, Anda tahu SDSB ini sudah diberhentikan. SDSB yang saya maksudkan adalah ini. Bagaimana mengenai itu tentang itu menurut Anda? Lah itu selesai, sampai selesai. Jadi bukan hanya bertanya tentang singkatannya, bukan. Untuk RI1, RI2, ini pemimpin loh ini, nasional. Jadi bukan tanya tentang singkatan, bukan. Tapi kedalaman dari singkatan itu berkaitan dengan tema tentang ekonomi. Karena Mas Gibran ini ahli tentang ekonomi gitu kan, paham gitu ya, sudah wali kota dan sudah mengeksekusi berbagai program, maka pertanyaannya itu detail. Jadi diberikan satu prolog seperti itu dulu, baru bertanya, what do you think? Kan gitu. Apa pemikiran Anda? Lah, ketika kita menyaksikan, dia pun tidak tahu kepanjangannya dan masih melihat apa ini tadi itu ya SG apa? SGIE gitu ya. Itu dia masih melihat dan menerjemahkan itu juga melihat setiap kosakatanya. Lah itu artinya dia sendiri tidak fasih masih kan gitu. Ketika kita bertanya sesuatu kita sendiri tidak fasih, ini bumerang untuk kita gitu ya. Bang Habibur Rahman sekaligus menjawab, mengembalikan rasa kepercayaan kepada Gen Z. Jadi gini, pertama soal putusan MK dan MK-MK. Saya pikir publik sudah banyak mengikuti ya, membaca putusan MK-MK. Bahwa dalam putusan MK-MK itu ada dua hal. Yang pertama terkait tidak mundurnya Pak Anwar Usman. Yang kedua soal tuduhan adanya intervensi. Jadi berkaitan, Mbak. Tidak mundur karena akibatnya menimbulkan terjadinya intervensi dari luar terhadap MK. Yang tidak mundur dulu kita bahas ya, bahwa ternyata setelah putusan itu di-upload ya, publik mengetahui lalu mencek apa yang disebut pelanggaran azas, melanggar azas benturan kepentingan Pak Anwar Usman tidak mundur. Ternyata itu sudah dipraktekkan oleh Pak Jimli Asidiki sejak beliau memimpin MK sendiri. Jadi orang yang menghukum sudah mempraktekkan hal tersebut ya. Karena ketika itu beliau beberapa kali dalam hampir semua edisi pimpinan MK menguji pasal-pasal yang ada kaitannya dengan diri mereka. Bahkan seorang Saldi Isra menguji sendiri pasal yang menguntungkan dirinya sendiri. Nah ini publik mengetahui. Lalu yang kedua soal akibatnya, karena nggak mundur disebut mengakibatkan intervensi. Tidak ada satu bukti pun, tidak ada satu saksi pun, tidak seorang hakim konstitusi pun, tidak satu lembar dokumen pun membuktikan adanya intervensi dalam perkara nomor 90 tersebut. Lalu ada dua putusan MK yang diputus oleh 8 hakim MK tanpa Paman Usman. Ya kan ya. Putusan 141 ya, mengatakan bahwa ada 3 poin yang penting menurut saya. Pertama, dalil pemohon ya kan untuk menguji kembali konstitusionalitas pasal 169 huruf Q tidak dapat dibenarkan karena dalil tersebut dianggap sudah benar. Yang kedua, dalil pemohon bahwa terjadi intervensi ya yang membuat ketidakpastian hukum, nah itu dalil ketiganya tidak dapat dibenarkan. Ini produk 8 hakim MK tanpa Anwar Usman. Lalu putusan MK yang terbaru minggu lalu 131. Ini menguji nggak ada kaitan dengan pasal 169 tapi menguji pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jelas disebutkan di situ bahwa yang namanya erga omnes ya kan ya, bahwa karakteristik perkara di MK yang mengadili hal ihwal terkait kepentingan semua orang ya, membuat yang namanya benturan kepentingan menjadi tidak relevan di MK. Ya. Jadi ada 3 hal tersebut. Tidak hanya MK-MK ya, Bang tadi sampaikan. Ya makanya itu kalau soal MK-MK. Jadi nggak apa-apa teman-teman baca lagi putusan MK-MK baca, kalau putusan nomor 90 udah baca ya, MK-MK baca, putusan 141 dibaca, putusan 131 yang 2 terakhirnya tanpa adanya Paman Usman. Bulat dinyatakan demikian, nggak ada dissenting, nggak ada concurring. Ya, jadi di situ sudah sangat jelas bahwa klaim dari kompetitor ya biasalah ya. Kita hormati namanya usaha ya Pak Jazilul
Mohon maaf, saya berempati dengan posisi kawan-kawan ini kan, sudah segala macam upaya dilakukan, surveinya nggak naik-naik, ya apa-apa. Main ke sana ke sini ya silahkan saja, ya kan. Tapi kok logikanya saya menanggapi Prof. Wiwi, ya kan ya. Kalau ini namanya distrust, saya kembali kepada apa yang disampaikan Pak Prabowo, ya. Ya silahkan dong, ya kan. Publik menilai. Kalau publik menganggap ini masalah, ya kan, ya silahkan. Kurang fair apa kami, gitu kan? Kami sudah fair, sudah buka dada kami. Kami punya pembelaan, saya bikin sangat runtut, sangat detail tadi, tapi kembali kami serahkan kepada publik, mau menilai seperti apa. Ya de facto, alhamdulillah, survei elektabilitasnya Pak Prabowo, setelah putusan MK justru meningkat hampir 14%. Ini kan analisa versus analisa. Saya sangat respect dengan Prof. Wiwi sebagai seorang ilmuwan. Kalau Prof. Wiwi, nggak ada tedeng aling-aling. Kalau Pak Jazilul senyum aja saya curiga. Waduh. Ya kan? Pak Ciko gitu juga kan ya. Tapi nggak ada masalah. Kita ini kan mitra ya. Mitra dalam apa namanya berpolitik. Sparring partner itu mitra tanding, bukan lawan tanding ya. Jadi nggak ada masalah. Jadi silahkan saja, termasuk Pak Roy. Saya respect dengan beliau. Beliau ini orang nggak berpolitik, saya tahu betul. Sekarang nggak berpolitik, menyampaikan clue-clue, ya kan. Sehingga, ya, kalau kami nanti dalam beberapa pekan ini bisa tembus 50%, ya, dan bisa apa namanya, amin. Tenang bang, amin tenang dong. bang. Ini tenang bang. Mas Jazilul dari mana? Dari paslon mana? Tenang Ini bang. kali ya. Dari paslon mana? Amin ya. Kenapa? Enggak, saya ngomong, kalau survei kami 50%, Mas Jazilul dari mana? Maksudnya? Dia dari paslon mana? Amin, nomor 1. Ya Robbal Alamin. Ya. Iya. Realistis gak bang? Iya, jadi gini. Itu bahasa anak mudanya mimpi kali ya. ya. Jadi gini, ya. Karena berdasarkan survei tadi. Oke, Udah bisa sampai di belum? sana bang. Sampai di sana Ya, bang. ya enggak kan? Jadi gini, ya kan kami kembali, kami kurang Kita bagi durasinya, gentleman Bang. apa? Ya kan, argumentasi kami sampaikan. Dan setahu saya, argumentasi saya soal putusan-putusan MK dan 2 putusan MK itu nggak pernah di-challenge oleh siapapun, termasuk oleh Pak Saldi Isra, termasuk oleh Pak Jimli. Saya nggak Kami pernah sudah tangkap. dapat challenge-nya ya. Oke, baik. Ya. Terjawab Dan paling kami tidak serahkan tadi ke ya masyarakat. Dan pertanyaannya. ketika setelah putusan-putusan tersebut, elektabilitas Pak Prabowo itu meningkatnya sampai belasan persen, mau 15-16% dari sebelumnya. Ya itu kan berkah buat kami. Oke. Ya kan ya, tinggal kami upaya dikit ya kan Tapi bisa masih ada waktu 50%. untuk menurunkan. Amin. Baiklah, kalau gitu saya langsung mau geser dulu mau ke Mbah Tejo. Mbah Tejo. Aku cuma ngomong satu hal aja, itu Singkat, soal singkat. Mahkamah Konstitusi tadi. Saya mengerti apa yang dirasakan oleh teman-teman mahasiswa. Sebenarnya basically itu bukan soal putusan MK maupun putusan MK karena rasa keadilan di masyarakat itu tidak selalu berbanding lurus dengan hukum, ya kan? Nah, seperti dikatakan oleh Pak Jazilul tadi, Nepo Baby itu bukan putusan hukum. Nepo Baby itu adalah pandangan masyarakat, pandangan umum, pandangan dunia terhadap seorang anak presiden yang dipaksakan untuk maju sebagai calon wakil presiden untuk dipenuhi persyaratan-persyaratan dalam usianya Oke, yang sampai sebenarnya di sana. belum sampai di situ. Nah ini adalah tidak apapun putusan MK-nya, apapun Pak Anwar Usman tidak dicopot misalnya, tetap aja akan muncul yang namanya kata-kata Nepo Baby. Nah ini adalah omongan-omongan di Gen Z kan, ya kan. Dan ini Nepo Baby itu bukan sebutan yang iri-iriannya orang tua, justru iri-iriannya anak-anak muda terhadap anak muda lain yang ada orang dalam untuk ikut konsentrasi. Ya. Itu kan. Tadi sudah dijawab oleh Bang Nggak Habibur dikit. Rahman. Mohon maaf Bang, kita geser dulu. Persis. Kita geser Saya dulu, Bang. sepakat dengan senior saya ya Pak Ciko. Norma itu bukan di selembar kertas atau lembaran kertas putusan MK, tapi ada di hati dan pikiran rakyat. Karena itu, ketika ya kan 3 orang pemeriksa MK menyatakan Pak Jimli melakukan pelanggaran berat dan lain sebagainya, tidak menghalangi pertumbuhan elektabilitasnya Pak Prabowo dan Pak Gibran. Karena oke. norma ada di hati dan pikiran rakyat. Rakyat yang menentukan ya. Kalau gitu kita coba tanya dulu ini yang juga followersnya banyak nih Mbah Tejo ya. Mbah Tejo, kalau kita melihat debat cawapres kemarin Mbah, ibarat Saya nggak melihat. Dua-duanya saya nggak melihat. Karena bagi saya debat hanya bisa ditonton oleh orang yang nganggur. Saya nggak nganggur, saya waktu yang pertama syuting, waktu yang kemarin saya lagi dalang di Banda Aceh. Gitu. Jadi, yang kedua,
Orang Indonesia harus diakui nggak bisa debat. Itu keluhan para sutradara. Coba cek sutradara film. Jadi kalau kita arisan gini ya, arisan ngobrol-ngobrol, begitu sudah ada yang dari ibu-ibu aja, Assalamualaikum, jadi formal, langsung jadi formal. Dialog di sinetron, kamu dari mana? Iya, padahal kalau kamu dari mana, nggak casual. Katanya kita masih mau 7 kali demokrasi, kalau pemilunya bagus harus 7 kali lagi baru matang, mature demokrasi. Nah, kalau debat menurutku kita masih perlu waktu, karena pasti formal Pak Roy. Terus ngomong soal Pak Jas tadi, kenapa kok itunya ke yang enggak ya kayak penting lah yang soal teknis gitu, ya. Gitu loh. Kok enggak masalah apa yang dikatakan Gus Muhaimin, apa yang dikatakan Pak Mahfud, apa yang dikatakan Gibran, kok enggak. Loh, namanya demokrasi itu tergantung benarnya orang banyak. Orang banyak itu pasti enggak lebih pintar dari orang yang sedikit. Orang banyak itu pasti goblok gitu loh. Sorry itu C gitu loh. Rapot C itu lebih banyak dari rapot A di mana kecuali di masyarakat Yahudi, itu pun di suku tertentu, laporan. Sehingga yang menarik pasti sensasinya. Pak, banyak artis yang berprestasi. Dapat penghargaan ini itu. Ngundang wartawan aja yang datang 1 atau 2 syukur Mas. Tapi begitu artis ini cerai, nggak usah diundang Mbak. Tiap pagi wartawan di depan itu gitu loh. Jadi sensasinya yang penting. Jadi tapi apapun lah, mau Gibran itu dibilang, kalau betul loh ya, saya nggak ngerti, saya nggak tertarik lah kalau politik. Kalau betul dibilang curang, Pak Mahfud dibilang nggak curang atau apa Mas Muhaimin, apapun intinya, saya nggak setuju sama Pak Jas bahwa demokrasi sudah bagus di Indonesia, menurut saya. Karena siapapun ngemis suara rakyat sekarang. Itu artinya demokrasi. Mau Pak Prabowo ngemis, mau Pak Ganjar juga ngemis, mau Pak Anies juga ngemis. Bahwa nanti pakai strategi entah curang, entah apa ya ayo. Bagus-bagusan strategi, curang-curangan gitu. Yang penting kan intinya ngemis rakyat gitu loh. Yang penting kan ngemis loh. Nari-nari ini kan dalam rangka ngemis. Terus Pak Ganjar misalkan begini, itu juga dalam rangka ngemis. Mas Anies begini santun dalam rangka ngemis. Artinya demokrasi ada. Karena para calon pemimpin ngemis ke kita. Oke. Gitu loh. Mbak Tejo, gitu. Ya, kalau tadi Anda sampaikan nggak nonton karena nggak tertarik. Tapi sebenarnya esensi atau filosofi debat di bayangan Mbak Tejo atau mungkin juga di masyarakat kita itu seperti apa Mbak Tejo? Kalau kita waktu mahasiswa itu sering pacaran, biasanya yang banyak pacarnya nggak debat biasanya gitu loh. Jadi udah lagi debat. Saya gini, kenapa saya mau datang ke sini? Saya mau ngomong bahwa aku nggak nonton debat gitu loh. Kalau kamu mau nonton debat yang ketiga, nganggur lah, jadi orang nganggur. Jadi ada waktu untuk nonton. Aku nggak ada waktu gitu loh. Iya, jadi tapi sorry jangan tersinggung. Tapi maksud saya begini. Saya nggak nonton debat, tapi saya nonton komen-komen tentang debat. Itu dia. Problemnya sekarang, Prof. Problemnya komen mana yang saya ikutin sekarang? Ya, itu dia. Karena setiap pendapat itu harus ditelusuri. Ini siapa yang ngomong? Padahal siapa yang ngomong omongan A itu tergantung dia ikut siapa, dapat apa, dia ikut siapa, jadi apa, dapat apa. Jadi pada si A ya Gibran bagus gitu loh. Pak Ganjar Pak Mahfud bagus gitu loh. Pak Amin bagus juga. Tapi jangan tersinggung ya. Tapi nomor 1 kita. Enggak, artinya dia ikut siapa, jadi apa, dapat apa, belum tentu duit. Ikut Pak Cai, ikut Gus Muhaimin, mungkin nggak jadi apa-apa gitu loh. Mungkin nggak dapat duit, tapi dapat kebanggaan. Makanya bisa membela. Saya tuh susah tunjukkan orang yang kayak aku lah, kayak aku ngomong apa karena aku nggak ikut siapa-siapa, nggak jadi apa juga nggak dapat apa-apa gitu loh. Tapi Pak, ya, tapi kan saya nggak ikut, tapi kan boleh lah. Sampean ikut siapa? Nggak ikut apa? Jadi apa? Ya nggak jadi apa-apa. Dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Kan dia ngomong. Loh lah ya, cuman kan kita sebagai masyarakat Mbak,
boleh kan kita mengingatkan kalau kita tuh gak pengen yang menang nanti tuh curang gitu loh. Iya kan? Namanya Jangan pemimpin dunia itu kenapa raja itu pakai mahkota? Di filosofinya sejak zaman Yunani untuk menutupi kecurangan-kecurangan di kepalanya itu, gitu loh. Itu loh. Menarik, Mbak. Gitu loh. Ya. Siap. Ya. Kita lanjutkan lagi usai jeda ya Mbak ya. Sesaat lagi di Catatan Demokrasi, mohon maaf.